Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Shalom, selamat pagi. Selamat kita bersama beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Khusus buat jemaat GPD Eklesia, kita mengucap syukur walaupun sudah 1,5 bulan Tuhan izinkan kita tidak beribadah secara fisik, bertemu dalam rumah ibadah, tapi dengan iman, keyakinan kita masing-masing beribadah di rumah kita. Dan saat ini kita akan masuk dalam renungan. Terlebih dahulu kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu yang besar, rahmat-Mu yang tiada terukur, tiada ternilai mengalir dalam sepanjang hidup kami. Walaupun di tengah-tengah situasi penyakit menular COVID-19, tetapi kami tetap percaya Tuhan melindungi kami, memelihara hidup kami, untuk senantiasa kami bersyukur, untuk senantiasa kami berintrospeksi diri dalam setiap kejadian peristiwa. Tuhan punya maksud dan rencana yang baik dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengar renungan firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati kami untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan melihat dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai dengan 14, mengatakan demikian. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah, dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang
di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menjadikan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ayat 13, ya Tuhan Allah kami, Tuhan-Tuhan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Amin. Puji Tuhan, saudara. Dari ayat-ayat ini saya memberi tema percaya kepada Tuhan atau percaya kepada diri sendiri. Ya, di sini kita melihat ya bahwasanya kitab Yesaya ini khususnya pasal 26 adalah bagian dari nubuatan tentang akhir zaman. Ya, kalau kita lihat konteks perikop berbicara tentang nubuatan di akhir zaman, tidak lain adalah berbicara bahwasanya kehidupan ya orang-orang di akhir zaman ya akan mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan tidak menginginkan manusia itu lebih cenderung membanggakan dirinya sendiri, percaya kepada dirinya sendiri ya, tetapi Dia mengharapkan supaya manusia, khususnya orang-orang percaya di muka bumi ini ya hanya mengandalkan Tuhan. Amin ya. Biarlah itulah yang kita andalkan ya. Seperti ayat-ayat yang kita sudah baca tadi di ayat 1 dan ayat yang 2 menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang percaya ya kepada Tuhan diselamatkan. Dalam artian apa? Dijaga, dilindungi sebagai benteng kehidupan dalam hidup mereka. Ya, mengapa demikian? Karena ini janji Tuhan. Ya, dikatakan di ayat pertama, pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Artinya selama kehidupan umat manusia, khususnya orang yang percaya kepada Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan, ya, berserah kepada Tuhan. Dialah Tuhan menjadi pelindung kehidupan mereka, menyertai kehidupan mereka. Ya, bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu seperti saat ini, ya, Dia tetap menjadi pelindung mereka. Ya, Dia tetap menjadi penopang dalam kehidupan mereka. Dengan cara apa? Asalkan mereka hidup di dalam kebenaran. Sebab dikatakan di sini, bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Ini bagian pertama. Tuhan menjadi penyelamat kehidupan mereka, ya, menjadi benteng kehidupan mereka selama dia hidup setia, hidup benar dan setia kepada Tuhan. Ya. Walaupun situasi seperti sekarang ini, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah kita tetap yakin kepada Tuhan sebagai perlindungan hidup mereka. Dan bahkan yang berikutnya dikatakan, ya, ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah mereka percaya. Mereka percaya. Jadi di tengah situasi yang tidak memungkinkan seperti saat ini, mereka tetap percaya. Dengan kepercayaan itu, Tuhan memberikan damai sejahtera. Ya. Jadi meskipun mungkin dalam kehidupan kita secara ekonomi sudah semakin berkurang, bahkan mungkin habis-habisan, tetapi damai sejahtera itu tinggal di dalam hidup kita.
Damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu tidak bisa diberikan oleh dunia. Sangat jauh berbeda. Ya. Bahkan dunia mau beli damai sejahtera pun tidak dapat. Hanya didapat di dalam Yesus. Damai sejahtera dunia ini sifatnya hanyalah sementara. Sebab itu yakinkan dalam hidupmu untuk tetap setia percaya kepada Tuhan. Ya, untuk tetap yakin bahwasanya Tuhanlah yang menjadi perlindungan kehidupan mereka. Tetapi berbeda bagi kehidupan orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya diri sendiri. Ya, maka pada saatnya, pada waktunya, seperti firman Tuhan yang kita sudah baca, Tuhan akan mengadakan penghukuman. Karena Tuhan sangat membenci orang yang sombong, orang yang congkak. Dikatakan di Yesaya pasal 2, kitab Nabi Yesaya pasal yang kedua, saya bacakan untuk saudara. Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ke-12 mengatakan, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Jadi pada waktunya, kalau tadi saya ungkapkan di awal, konteks dari perikop ini adalah bagian nubuatan di akhir zaman, atau berbicara tentang keadaan kehidupan kita di zaman yang akhir ini. Banyak orang yang di hadapan Tuhan, mungkin Tuhan melihat sudah banyak melupakan Tuhan, sudah banyak meninggalkan Tuhan. Mereka mengandalkan kehebatannya, mereka mengandalkan kemampuannya, mereka mengandalkan kepunyaannya. Tetapi suatu saat penghakiman itu datang kepada Tuhan. Ya, kalau kita baca ayat yang kelima, sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah, dan dicampakkannya sampai kepada debu. Jadi pada waktunya, ya, orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, Tuhan akan jatuhkan, bahkan Tuhan habiskan sampai kembali kepada tanah. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya, andalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita, karena Tuhan sangat membenci orang yang sombong, sangat membenci orang yang congkak. Ya. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Nah, dampak dari penghukuman Tuhan, ya, tentu saja bukan hanya dialami oleh orang-orang yang tidak percaya, tapi juga berdampak pada kehidupan kita sebagai orang yang menaruh percaya kepada Tuhan. Ya, seperti saat-saat ini, semua punya kena dampak. Ya, nah kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya ini, dampak bagi kehidupan orang percaya, ya, dengan situasi yang Tuhan izinkan penghukuman itu terjadi, dikatakan di ayat yang ke-8 dan 9, ya Tuhan, kami juga menanti-nanti saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu, mengingat Engkau. Ayat 9, dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jadi dampak dari penghukuman Tuhan, ya, itu juga kena dampak bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Lalu bagaimana sikap kita dengan dampak penghukuman Tuhan yang terjadi seperti hari-hari ini? Dikatakan di sini, Yesaya tadi mengatakan, kesukaan kami ialah menyebut namamu, mengingat namamu. Luar biasa. Jadi dampak penghukuman itu memacu kehidupan orang percaya, selalu mengingat namamu, menyebut namamu.
Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan. Tuhan Yesus, Engkaulah penghiburan. Tuhan Yesus yang memelihara. Tuhan Yesus yang mencukupkan kehidupan kami. Bahkan dikatakan, mengingat menyebut nama Tuhan, dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dikatakan, dengan sepenuh hati aku mencari Engkau di waktu pagi. Jadi malam maupun siang, terus mengingat nama Tuhan, menyebut nama Tuhan, luar biasa. Ini bagi orang percaya. Lalu bagaimana dampak bagi orang yang tidak percaya? Ayat ke-10, seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Jadi Tuhan meskipun memberikan penghukuman bagi orang-orang berdosa, Tuhan masih punya belas kasihan Tuhan. Tapi apa tanggapan mereka terhadap belas kasihan Tuhan? Dengan penghukuman itu supaya mereka sadar, tapi Tuhan tetap menaruh kasih, memberikan kesehatan, kekuatan. Tapi apa yang dilakukan oleh orang fasik? Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak belajar apa yang benar. Dalam artian apa? Sudah dihukum, ditegur, tidak sadar-sadar. Wah, ini yang repot. Tidak memberikan suatu teguran yang membuat dia berubah, tidak, malah berbuat yang lebih jahat. Nah, ini berbahaya sekali. Ya, seharusnya mereka sadar, seharusnya mereka bertobat. Ya, setelah mendapat belas kasihan Tuhan. Karena mereka tidak bertobat, apa dampaknya? Dikatakan ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, loh, bertambah jahat, ya. Dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi mata rohaninya tertutup untuk melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupnya, untuk mengampuni dosanya. Ya, ya Tuhan, tanganmu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuanmu karena umatmu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawanmu memakan mereka sampai habis. Jadi meskipun Tuhan itu adil, dia juga penuh belas kasihan. Tapi orang yang dikasihani bukan malah bertobat, tapi malah lebih jahat lagi. Akhirnya apa? Tuhan memusnahkan hidup mereka. Dan bagi orang-orang yang tidak percaya, dan bagi orang-orang yang dalam artian tidak menaruh respek secara positif terhadap kasih kemurahan Tuhan, pada akhirnya mereka akan binasa. Pada akhirnya mereka ada dalam alam maut, dihukum kekal selama-lamanya. Kata orang Jawa, mumpung pintu kemurahan Tuhan ini masih terbuka, biarlah kita yang selama ini mengandalkan dirinya sendiri, penghukuman Tuhan itu sudah dinyatakan hari-hari ini, biarlah kita sadar, biarlah kita bertobat, supaya kita mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, dan Dia akan memberikan pengampunan. Jauhkan hidup dengan kesombongan, dengan kecongkakan, yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, bahkan merendahkan orang lain. Tinggalkan itu semua. Biarlah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya tangan kemurahan Tuhan itu mengampuni dan memberkati dan menyelamatkan hidup kita. Dan khusus kita bagi orang percaya, tetap mengingat nama Tuhan, menyebut nama Tuhan siang dan malam, sampai penghukuman ini berhenti dan Tuhan memulihkan bangsa negara kita Indonesia ini, bahkan penduduk dunia ini dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah-Mu, kebesaran-Mu, melalui firman yang mengingatkan kami bahwasanya kemurahan-Mu itu selalu ada, sekalipun di tengah-tengah penghukuman yang berlaku atas kehidupan kami. Untuk kami menyadari, mengintrospeksi diri, kalau selama ini kami terlalu membanggakan diri, terlalu menyombongkan diri kami, ampuni dosa kesalahan kami, supaya kami merendahkan diri, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami.
agar dengan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup kami, memulihkan hidup kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.